Kita lanjut di bagian setting autentikasi ya. Ini bridge-nya sudah ada. Nah, sekarang ini sudah pakai, coba kita cek ya, ini sudah pakai blade. Kita cek di bagian composer ininya, di bagian package JSON ini dia pakai mana ya, sini udah pakai Laravel blade ya. Nah di sini cuman kalau Livewire ini nggak terlalu dipakai kali. Nah sekarang kita bagian ngurusin autentikasinya. Contoh ya, ini untuk database-nya kan sudah cek dulu kepastiannya ya. Ini nama database-nya e-kasir. Nah sekarang database yang di sini namanya juga harus e-kasir. Agak loading lama ya. E-kasir di user ini ya, ada admin. Coba kita masuk sebagai admin dulu ya. Nah kita contohkan masuk, harapannya masuk sebagai ke URL admin ke admin dashboard ya, untuk memisahkan perhalamannya. Ini agak sedikit lama ya, karena memang ini pakai internet hotspot ya. Loading lama. Errornya kenapa nih ya? Coba kita cek di bagian web. Nah kalau dia mau mengakses dashboard ini ya, kalau mau mengakses dashboard dia harus kena ke middleware-nya juga. Nah middleware-nya ini ada out, ada verified. Nah sedangkan si middleware out ini dia letaknya ke arah sini. Kesini kok salah ya, authentication. Lupa ingat ini di web, sebenarnya di sini dulu sih. Nah biar dia masuk ke sini ke dashboard, dia kan middleware. Nah ini ada out, ada verified, tapi di sini ada required dir out, berarti larinya ke sini. Nah disinilah dia melihat case-nya, karena ini kan masih sekedar tamu. Nah sekarang mengecekkan kalau register kemana, kalau login kemana. Nah ceritanya kan kita login. Nah berarti masuknya ini URL-nya, dan ini controllernya, dan ini fungsinya. Nah authentication session ini berarti ada di bagian paling atas nih, halamannya use app http controllers authentication, berarti larinya ke sini. http controllers ini ya out, berarti larinya ke sini, ke bagian authentication. Nah dia arahnya ke store sini, store. Nah ketika requestnya sudah autentikasi dan request sessionnya di generate dan akan mengalihkan kemana. Nah intended ini mau ke arah kemana dia, URL nya kan ke slash, dan route-nya ini ke route service provider. Nah route service provider ini di bagian sini, use app provider route service provider, berarti masuknya ke use app, masuk ke paling bawah, http masih ya, http masuk ke app provider sini, providers, masuk ke route service provider.
Nah, berarti lemparnya ke sini, ke home. Nah, ke home berarti URL-nya ke dashboard. Nah, sedangkan kita berarti kembali ke web. Nah, kalau ke dashboard berarti larinya ke sini. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita coba dulu masuknya kemana. Nah, larinya ke sini, UR logit. Nah, kenapa masuk ke situ? Karena tadi pas masuk ke sini ya, pas masuk ke controller, ke out, ke authentication session. Nah, sudah di store, sudah lempar ke sini, berarti dia lemparannya ke route service provider, ke home-nya. Sedangkan ke home-nya tadi ini larinya ke sini, provider, route service provider, ke dashboard lah dia larinya. Nah, sedangkan URL ke dashboard larinya ke sini, sini dia route dashboard. Nah, ini kan URL, ini view untuk tampilannya, alamatnya di mana. Nah, ini dikasih tahu e-kasir ini ya, e-kasir, resource, views, dashboard. Nah, berarti dia kelempar ke, atau dialihkan ya, bahasanya dialihkan aja, views ke dashboard sini. Inilah dia your logit. Nah, sekarang harapannya kan mau dialihkan, berarti kita bergeser ke bagian sini dulu, route service provider dulu. Oke. Nah, kita persiapkan URL admin dashboardnya, sudah ada ya. Kalau nggak ada bikin dulu. Nah, sekarang kita bergeser ke authentication session sini ya. Nah, ini kan untuk mengembalikan dan redirect ke route home. Nah, di sini kita cek ya, mengecek jika out user role, ini jika out ya, out user role adalah admin, alihkan ke admin dashboard. Nah, ini kan role ya, berarti kalau dibilang user role-nya ini properti. Nah, sekarang kita coba cek dulu di bagian modelsnya si user. Kita bergeser ke user ya, kelas user. Coba cari cek, ada role-nya ya. Berarti kita coba cek lagi di database, si role-nya ada nggak kolomnya. Nah, ada ya, dan nilainya admin. Nah, sekarang kita kembali ke codingan. Nah, sini kita akan melakukan pengecekan menggunakan if. Jika sini else nya itu selain, berarti jika out users role-nya sama dengan admin. Nah, di sini kita alihkan kemana? Nah, di sini kita copy. Nah, yang di sini kita ganti bukan ke home lagi, tapi ke bagian di mana ya, route service provider tadi ya, di controller. Dan ini route service provider, lemparnya ke home admin biar dialihkan ke admin dashboard. Nah, berarti ke sini dia. Nah, else-nya itu selain dari user role admin. Berarti kan kita cuma ada dua role, admin dan kasir. Berarti kita alihkan selain admin, berarti kasir kita naikkan ke sini ya. Nah, sekarang kita ini kan tujuan URL-nya kan udah admin dan ada dashboard. Berarti kita cek dulu di sini. Nah, di sini ada dua middleware. Satu middleware-nya out verified sama middleware out. Nah, di sini kita bikin
samain aja nggak apa-apa. Sebenarnya sih bisa, cuman kebanyakan middleware nanti jadi agak lebih rame. Baiknya sih kita ambil aja ini ya, kita kopikan. Oke, ini untuk route for admin. Nah, kita lempar ke view. Berarti sini kita panggil, kita bikin URL yang tadi kita tuju, admin dash mana ya, dashboard. Di sini tujuannya bukan ke sini langsung ya, tapi gini aja deh ya, kayak gini aja sama, nggak apa-apa sih, ribet. Sini kita bikin admin aja, URL sama. Nah, yang ini lemparan halamannya kemana? Kan tujuan tadi kalau admin kan kita pisahkan. Nah, sedangkan di view tadi, view sudah punya folder admin dan punya namanya index, berarti tujuannya ke sini ya. Nah, sedangkan nanti yang kasir beda lagi. Coba balik lagi ya ke bagian web. Berarti di sini kita alihkan admin titik. Nah, udah gini aja. Yang ini kita hapus juga nggak apa-apa. Nah, coba kita testing lagi ini ya. Nah, ini kan bawaan ya. Ini admin, user admin. Nah, URL-nya kan dashboard. Harapannya itu admin dashboard. Ya, ini kita logout dulu. Kita testing dulu bagaimana loginnya bekerja ke mengalihkan. Nah, kita login dulu. Kita masuk sebagai admin. Nah, ini ya, admin. Kita login. Sedikit agak lama ya, tapi kalau dilihat dari gambaran di sini sudah mulai kena dia, maksudnya kena depending ke alamat admin dashboard. Di sini dia prosesnya. Oke, kalau menemukan error di ini, view admin dashboard tidak ditemukan, ya kan? Nah, padahal dia minta di sini ya, berarti coba kita cek. Nah, ini bukan salah yang ini ya, tapi URL-nya sudah berbeda. Maksudnya gini, kan URL pertama kan namanya yang contoh ya, ini kan kasir ya, dashboard. Di sini nama aliasnya dashboard juga. Tapi di sini untuk yang admin kasir, admin, ini admin, tapi di sini dashboard. Ini harus sama. Nah, sekarang kita coba untuk menyamakan namanya. Ini. Nah, yang kedua, di sini bukan admin dashboard lagi memang, tapi ke index. Nah, coba kita testing lagi. Nah, kalau di tampilan ini dia pertama ini error. Nah, di sini pending ya. Coba kita cek akan apa yang terjadi. Nah, kalau untuk network ini untuk jaringan atau URL yang mau diakses. Nah, ini apalagi nih? Berarti ini berarti create produknya belum ada. Nah, kita putihkan aja dulu ya. Berarti di sini kita samain aja dengan apa ya? Nah, ini tampilan si adminnya dulu ya, biar kita tandai dulu. Halaman admin. Nah, ini pas ya. Berarti dia
si adminnya sudah masuk ya. Sekarang kita keluar dulu, kita coba register sebagai kasir ya. Berarti nanti tujuannya views ke kasir, kira-kira ada nggak ya? Oh, di sini ada berarti ya. Nah, ini sudah saya bikin. Nah, ini biar kita pisahkan dia. Nah, sekarang berarti di web kalau tujuannya mau ke admin, ke halamannya kasir index, berarti ini berubah karena ini views kan untuk tampilan alamatnya di mana. Nah, ini ada di, kalau kita sorot di sini e-kasir resource, ini kan foldernya, views foldernya tampilan ke halaman dashboard. Nah, sedangkan file kita ada di views kasir index. Berarti di sini bukan kasir lagi, tapi kasir titik, kita bikin di sini index. Nah, oke, kita coba ya. Nah, ini tadi kan di bagian autentikasi untuk login ya. Nah, beda lagi untuk autentikasi sebagai register. Nah, coba kita cek lagi ya. Kita di sini kan tadi out untuk autentikasi ya. Berarti kesinilah dia. Nah, sekarang kalau register, kita get register. Nah, ini untuk ke formnya. Tapi kalau untuk ke logikanya berarti registered user controller. Nah, disinilah kita logikanya lihat kan. Kita bisa arahkan ke situ. Ini ya, registered user. Nah, berarti ke arah sini. Ini ya, user dibuat nama, email, password. Nah, coba kita lihat ya, kira-kira ada nggak di bagian database-nya dia default atau bawaan sebagai kasir. Nah, di sini kosongan ya. Berarti ketika di register dia nggak ada role-nya. Nah, berarti di sini kita butuh refresh table dan refresh seedernya. Seedernya itu nilai namanya. Ini di seeders database. Nah, di sini ada sudah ada ya. Cuman mungkin ada perlu tambah lagi. Nah, ini ada role. Tapi di database yang ini file migration di user tidak ada. Berarti kita butuh tambahan lagi string. Di sini kita bikin role. Si default itu nilai bawaan ya, nilai awal. Nah, di sini kita bikin kasir. Nah, kalau database kita di sini sudah ada ya. Sudah ada ya. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian sini. Ke bagian ke out registered user ini. Nah, ini sama halnya, dia dikembalikan redirect ke route service provider. Nah, ini kan untuk store ya. Berarti store memang kalau register memang tujuannya ke dashboard, jadi nggak perlu diapa-apain. Bisa sih sebenarnya if else nya sama yang kayak tadi ini, cuman kan sama aja karena tujuannya ke register itu untuk ke si kasir. Nah, kita coba ya testing untuk register. Harapannya dia kembali ke halaman tujuan yang ada di sini. Nah, harapannya nanti masuk ke sini, halaman kasir ini ya. Nah, kita coba ya. Di sini kita bikin, dia kembalikan. Coba kita tes lagi. Nah, di sini kita bikin aja santo at example.com. Sini password
di sini password juga, password. Nah, kalau untuk melihat interaksinya kita lihat di login. Nah, ini sudah masuk ya. Masuk sebagai halaman kasir. Oke, mungkin sampai itu dulu bagian autentikasinya.